Perkenalkan Bapak, Ibu, saya Muhammad Iqbal Saputra. Nah, dari sini sahabat saya, ini yang putri namanya Mbak Dina. Ini dia dari jurusan ekonomi. Terus ini Mas Ma'ruf, ini dia dari jurusan hukum. Saya sendiri juga dari jurusan hukum, Pak. Terus di sini kami ingin ngobrol-ngobrol santai, Pak. Ngobrol santai dengan Bapak berkaitan dengan peraturan desa dan legalitas BUMDes serta pengelolaan dan pembentukannya itu seperti apa gitu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan dari kami, mohon dijelaskan, mohon dikasih pencerahan supaya kami ini mahasiswa ini dapat ilmu, Pak, dari kegiatan BUMDes yang ada di Kampung Sidomulyo ini, Pak. Dan mungkin juga bisa mewakili masyarakat di luar sana atau kampung-kampung lain di sana itu yang belum terbentuk BUMDes. Mungkin dengan adanya kegiatan KKN ini kita angkat BUMDes di Kampung Sidomulyo ini mungkin bisa jadi penyemangat di luar sana gitu. Nah, ini sebelum masuk ke pertanyaan ini saya mohon dengan Bapak mohon izin untuk memperkenalkan diri Bapak dengan Ibu. Ini dengan Bapak siapa? Nama saya Purwanto selaku bendahara BMK. Pak Purwanto, jabatannya bendahara BUMDes. Karya Mandiri. Karya Mandiri, namanya Karya Mandiri. Ya. Untuk ibunya? Saya namanya Wiji Lestari sebagai sekretaris. Sekretaris. Panggilannya Bu Wiji. Ya. Wiji atau Puji, Bu? Wiji. Bu Wiji ini selaku sekretaris di BUMDes Kampung Sidomulyo, namanya Karya Mandiri. Oke, Pak, ya, untuk menyingkat waktu langsung aja kita masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, Pak, BUMDes itu adakah peraturan desa dan legalitas BUMDes itu ada nggak peraturannya? Peraturan itu adalah menurut pembentukan Pak, mengikuti pendirian badan usaha milik kampung ini berdasarkan Perdes nomor 1 tahun 2017 yang mewajibkan tiap kampung harus mengadakan membuat BMK BUMDes. Jadi Perdes peraturan nomor 1 desa nomor 1 2017 terkait pendirian pengelolaan BUMDes itu, Pak, ya. Jadi itu wajib, Pak, ya di pada tahun itu keseluruhan kampung diwajibkan harus ada BUMDes. Jadi terbitnya peraturan itu diwajibkan, Pak, ya, sampai sekarang. Terus pertanyaan yang kedua, untuk ibunya ini, mungkin bapaknya yang pertama, untuk ibunya, bagaimana proses pembentukannya, Bu? Proses pembentukan BUMDes di Kampung Sidomulyo ini seperti apa awalnya, gitu kan? Saat pembentukan itu prosesnya yaitu pada saat kita musyawarah bersama itu dibentuk, dipilih dan akhirnya menjadi anggota BUMK. Itu diambil dari perangkat kampung atau dari masyarakat atau bagaimana ini? Di Sidomulyo ini kan ada 6 dusun. Itu setiap dusun diwakili satu-satu gitu. Ada 6 dusun, masing-masing dusun menjadi perwakilan gitu ya. Itu berapa orang perwakilannya, Bu? Ada 7 ya, Pak? 7 sementara awal pembentukan 7 awal pembentukan. 7. Per dusun 7 orang. Satu orang. Satu orang. Iya. Satu orang. Berarti kan 6. Satu-satu. Ada yang dusun berapa itu 2 ya, Pak? Dusun 3. Dusun 3. Oh, ada yang double gitu, Pak. Jadi ini 7 orang. Nah, itu berdasarkan musyawarah bersama. Berarti asli dari masyarakat itu ya, tanpa ada campur tangan dari kampung ya, aparatur kampung. Terus strukturnya itu apa aja, Pak? Struktur di BUMDes Sidomulyo ini. Yang pertama tentunya ketua BMK, terus sekretaris, bendahara, anggota itu ada 4. Anggota 4 dari 7 ya, Pak. Itu anggota itu kalau ketua, bendahara, sekretaris. Nah, ini kan udah paham lah, sekretaris. Biasanya pencatatan nih, gitu kan. Bendahara keuangan, ketua biasanya ya mengatur segala macam lah urusan rumah tangga kan gitu. Nah,
tangga dalam organisasi tersebut. Nah kalau anggota ini tadi ini tugasnya apa ini Pak? Itu tadi kan ada kepala unit, ada unit persewaan, unit perdagangan, unit usaha kecil ya Pak. Satunya unit perdagangan. Terus siapa yang mengelola ini Bu tadi? Ketuanya itu siapa namanya? Ini kan tadi Bapak yang mewakili kan, yang mewakili dari bendahara dan sekretaris. Yang mengelola ini siapa? Ketuanya Bapak Dedi Suparman. Bapak Suparman. Dedi Suparman. Dusun berapa itu Pak? Dusun 3. Dusun 3 Pak. Ya. Terus untuk BUMDes ini di Kampung Sidomulyo ini di bidang apa Pak? Menjalankan usaha di bidang apa? Untuk sementara di bidang persewaan. Alat-alat prasmanan, alat-alat pernikahan. Oh itu jadi persewa jasa sekaligus penyewaan di bidang apa namanya, penyewaan alat-alat pesta lah gitu Pak ya, gitu kan. Itu ada apa aja Pak? Maksudnya di ada pertama itu genset 1, blower ada 3, ada 3, piring ada 700-an, meja panjang ada 4, meja untuk prasmanan tuh Pak ya. Terus meja bundar ada 4. Terus ada panstop. Apa itu Pak panstop? Panstop itu tempat prasmanan. Oh ini tempat sayur-sayur. Panstop ada berapa? Ada 2 set. Itu yang besar yang bulat, yang kotak-kotak kecil ada 1 set. Prasmanan. Terus kursi ada 200. Kursi ada 200, piring 700, kursi 200, jengset 1. Terus panggung ada juga panggung. Panggung ada juga. Panggung ukuran berapa itu Pak? Itu 6 kali berapa? 6 kali 6 untuk sementara. Besar juga ya. Besar. Tapi kan itu potong-potongan gitu. Dipotong-potong kalau sesuai request orang yang mau minjam 2 kali 2 bisa gitu. Sama biduannya juga nggak Pak? Biduannya sekretarisnya. Sama menyewakan biduan. Terus saya dengar-dengar ini katanya selain di bidang penyewaan itu ada di bidang ini apa namanya link ya, BRI itu ya. Itu apa benar Pak? Oh, benar ada. Itu masih berjalan. Masih berjalan. Oh, ada juga ya. Tapi pengelolanya beda ya. Maksudnya beda. Itu masih satu anggota tapi yang ngelola ya anggota PUMK tapi namanya Mbak Tika. Mbak Tika yang mengelola itu. Termasuk kan dia masukkan dalam anggota mengurusi billing. Berarti billingnya jasa lah Pak. Jasa ya, kepala unit jasa. Penyewaan lah ya. Terus latar belakang BUMDes ini mengambil di bidang usaha jasa seperti tadi penyewaan panggung, kursi, terus piring, prasmanan dan lain sebagainya itu apa Pak latar belakang? Kenapa kok enggak di bidang peternakan atau di bidang perdagangan atau lain sebagainya, itu kenapa kok milih di bidang jasa ini Pak? Ya BUMDes kami Kampung Sidomulyo memilih di bidang persewaan itu dari segi kebutuhan karena dalam setiap tahun itu kan pasti masyarakat kampung ada yang memerlukan alat-alat itu dan di desa ini sangat membutuhkan lah alat itu karena belum begitu banyak saingan Pak ya. Terus selain masyarakat sininya, masyarakat asli Kampung Sidomulyo nya, itu yang nyewa ada nggak dari luar? Ada. Apa malah mayoritas dari luar yang banyak? Sebenarnya kan ya Pak. Tujuan BUMDes dibentuk ini kan untuk masyarakat kampung. Karena masyarakat kampung kan sangat membutuhkan alat itu. Tapi karena yang membutuhkan bukan masyarakat kampung, masa masyarakat luar menjawab boleh terpaksa ya keluar juga. Tapi setelah kelamaan yang membutuhkan kok malah masyarakat luar. Yang penting bayarannya cocok. Iya. Terus berdirinya ini kapan Pak untuk BUMDesnya ini ya karya mandiri ini? Tahun 2017. Bulan? Ini yang dibentuk itu tahun 2017 Februari 27 Februari 2017. Tapi
berjalannya itu di akhir 2017. Itu karena penyertaan modalnya baru diturunkan. Gitu ya. Jadi setahun nganggur, di akhir bulan itu, di akhir tahun itu baru keluar. Jadi jalan. Jadi kurang lebih 5 tahun lah ya, berjalan 5 tahun ya. Iya, iya. Sudah lumayan lama ya. Iya. Terus untuk itu kan otomatis banyak tuh Pak ya, kalau tadi dengar ceritanya Bapak sama Ibu itu kan ada blower, ada piring, ada kursi, ada meja, ada apa itu namanya genset, ada drilling, itu kan pasti modalnya juga lumayan. Nah itu dari mana itu Pak modalnya itu Pak? Dari kampung, penyertaan dana kampung. ADD apa APBN atau BN. APBN ya? Jadi memang APBN dari kampung gitu ya. Jadi keluarnya itu nggak langsung banyak. Jadi pengajuan dulu gitu kan. Pertama kan kita prasmanan itu cuma 1 set, itu pertama itu keluar 58 juta. Nanti 2018 mengusulkan lagi keluar 65 juta 71 juta untuk di genset. Nanti 2000 selanjutnya usul lagi gitu. Oh, berarti bertahap gitu ya. Blok. Enggak. Sekian ratus juta Enggak. Penyertaan modal pertama itu 58 juta. Itu modal pertama Pak ya? Penyertaan modal pertama tahun 2018 awal akhir. Terus tahun berikutnya 71 juta untuk pembelian genset, penyertaan modal yang kedua. Penyertaan modal yang ketiga itu 20 juta sama 3 juta, 23 juta. Itu terus berarti total berapa itu Pak? Totalnya semuanya sekitar 200 juta ya. 242 juta. Itu kalau banyak. Hitungan orang bisnis itu iya. Kira-kira menguntungkan nggak? Udah balik atau belum? Belum, kalau baliknya. Kalau masalah udah setengahnya atau gimana? Kalau kembali uang pokok tentunya belum. Tapi kan barang-barang tetap masih. Barangnya masih utuh. Nggak gosok lah gitu. Kemenangannya dipersiapkan kan kayak gitu. Kalau di bidang lain kadang-kadang ada yang peternakan, kadang-kadang mati. Peternak hilang, modalnya udah nggak ada. Kalau di sini walaupun beberapa bulan nggak berjalan kan tetap barangnya masih. Suatu saat digunakan masih ada. Untuk sistem pengelolaan BUMDesnya itu gimana Pak? Pengelolaan maksudnya secara keorganisasian terus pengelolaan ini kan yang menjalankan masyarakat gitu ya kan dibentuk dengan BUMDes yang menjalankan masyarakat, tapi kan tidak terlepas dari aparatur kampung ya kan, dari kepala kampung dan lain sebagainya. Kami sistemnya bagi hasil Pak ya. Bagi hasil itu berapa Pak bagi hasilnya? Kalau untuk penghasilan bulanan untuk pengurus itu 35% ya Pak. 35% dari penghasilan tapi penghasilan setelah diambil 10% untuk transport. Penghasilan bersih atau penghasilan kotor? Kotor itu Mas ya. Omset ya. Jadi 35% diambil 35% untuk pengelolaan, tapi omset itu Pak ya, bukan keuntungan bersih ya. Kan keuntungan bersih kan, kalau keuntungan bersih diambil dari dulu itu transport. Terus alat pengeluaran biasanya kan alat-alat ada kayak genset itu kan pergantian oli itu harus dikeluarkan dulu ya. Operasional lah ya. Operasional terus. Jadi pegawai kan potong itu dulu sama pegawai. Jadi pendapatan omset terus diambil untuk operasional baru bagi hasil gitu Pak ya. Berapa tadi Pak? 35% untuk pengurus. 35% untuk pengurus atau pengelola lah itu ya. Terus sisanya masuk ke uang kas BMK. Penghasilan bersih bulan itu. Oh gitu. Terus kalau untuk ke kampungnya berapa persen itu Pak? Itu kan untuk kampung di dalam 1 tahun. Oh, kalau hitungan ke kampung bagi hasilnya per 1 tahun. Berapa itu Pak? Tergantung penghasilan. 50% untuk kampung. Pembagian hasil itu 50% untuk usaha kembali untuk kita lagi. Yang 25% itu untuk PAD kampung, asli kampung. 5% untuk pendidikan, pelatihan, pengurus. Kalau ada pelatihan, ada rapat-rapat.
Terus yang 15% itu untuk pengawas dan pengurus. 5% untuk dana sosial. Oh, ada dana sosialnya juga. Ada dana sosial untuk apa kemarin itu, Mbak? Yang pertama untuk pengajian, santunan yatim piatu. Itu yang pertama. Yang kedua itu fakir miskin waktu acara Covid itu loh. Covid ya. Yang ketiga acara 17-an. Intinya kegiatan sosial di Kampung Sidomulyo ini lah, Pak ya. Kayaknya menarik ini emang, usahanya sangat produktif ini. Terus pertanyaan berikutnya, Pak, ini seandainya misalkan BUMDes ini apa ya, bangkrut atau mengalami kerugian, kan namanya orang usaha itu kita nggak tahu, Pak ya. Kalau misalkan kebakaran, habis ludes, nah siapa yang menanggung itu, Pak? Ini tanggung bersama kampung sama pengurus. Gitu. Jadi memang sudah ada perjanjian, Pak ya. Jadi jika mengalami kerugian itu ditanggung antara pengurus dan kampung. Selain ada bagi hasil juga ada bagi rugi gitu. Iya. Karena dari pengurus tidak mau dibebankan untuk pengurus keseluruhan ya enggak. Iya, benar. Terus tanya selanjutnya, Pak. Sejauh ini BUMDes yang sudah berjalan menurut Bapak ini gimana, Pak? Produktif atau tidak? Kalau bidang jasa ini, Pak? Di awal-awal terbentuknya BUMDes ini dalam bidang persewaan ini termasuk produktif. Tapi setelah adanya Covid ya otomatis karena persewaan nggak ada berjalan. Nggak boleh hajatan, Pak ya. Repot juga, Pak ya. Berarti selama berapa nih? Kita berdiri 2017. Akhir ya. 2020 lockdown. 2 tahun lah perkiraan. Berarti ibarat orang berjalan baru 2 tahun, Pak ya sebenarnya. Tapi kan walaupun Covid kemarin itu kan nggak total berhenti kan nggak. Ada beberapa bulan berjalan juga. Tapi dampak Covid itu bukan BMK kami saja, keseluruhan BMK kayaknya terdampak. Pengusaha-pengusaha pribadi aja banyak yang terdampak. Terus Pak, untuk masyarakat, BUMDes ini untuk masyarakat itu, untuk masyarakat dan kampung itu ada nggak manfaatnya adanya BUMDes di bidang penyewaan alat-alat pesta? Sebenarnya manfaatnya banyak sekali karena keseluruhan masyarakat ini dalam 1 tahun berapa kali pasti mengadakan resepsi dan kan memerlukan alat persiapan kayak. Terus kembali tadi, Pak, ini kan Covid ya, otomatis kan down juga pendapatannya. Semua pengusaha rata-rata ya mengalami hal seperti itu. Nah, untuk mensiasati kendala tersebut itu gimana, Pak? Kan ini hajatan nggak boleh, pesta-pesta semua nggak boleh gitu kan, Pak. Terus ngangkrak dong berarti. Iya, kemarin sempat puasa, bahasanya puasa. Mensiasati itu, Pak. Kalau mungkin kemarin itu yang berjalan BRI Link. BRI Link ya. BRI Linknya. Dalam waktu Covid itu yang masih berjalan itu. BRI Linknya itu. Kan bantuan-bantuan kampung dianjurkan melalui BRI kampung. Oh iya, ada manfaatnya juga ya. Terus kalau misalkan pas waktu normal sebelum adanya Covid itu, Pak, itu orang yang nyewa itu sehari atau sebulan lah ya, bulan. Kalau hari kan kadang nyewa hari ini mungkin ngulangin masih 2 hari atau 3 hari berikutnya. Nah, dalam 1 bulan itu berapa kali ada orang nyewa itu? Itu kan perkiraan sih, Mas. Kalau persewaan itu kadang-kadang dalam 1 hajatan kadang-kadang cuma pinjam piringnya aja, gambar aja, piringnya aja. Jadi sering kalau hampir 20-an hari lah ada, tapi kan berbeda-beda. Nah, enggak terus keseluruhan berangkat bareng itu enggak. Jadi bisa paketan, bisa eceran juga gitu ya. Kalau ngitung omsetnya aja lah, Pak. Kalau ngitung itu kayaknya susah kayaknya. Per bulan itu kalau waktu pas zaman masih normal belum ada Covid itu pendapatannya berapa, Pak? Pendapatan total hasil keseluruhan 8 juta itu. Ya. Itu dari semuanya. Semuanya ya. Beriling-berilingnya
sama briling-brilingnya? Brilingnya mungkin cuma berapa gitu ya, ada lah. Briling Tapi kan itu penghasilan kan persewaan aja. cuma berapa persen tuh briling itu? Ya. Dalam 1 juta mungkin cuma 2.000. Iya, Bisa. 2.000, Kalau iya. untuk penghasilan Oh, kita cuma membantu masyarakat kampung briling itu. jadi paling tinggi berapa itu? Paling tinggi itu ya 8 ada. 8. Itu biasanya kalau lebaran haji, nah itu banyak orang pesta kan itu. Kalau rata-rata ada mungkin 8, ya ada 9. 5-4 gitu Mm-mm. dalam 1 bulan. Kalau normal mungkin kemarin tuh ada yang 1.400.000 gitu kan karena Covid. Itu Berarti sedikit. paling tinggi selama ini masih 8 juta. 8 ada yang Paling rendah 4-5 juta itu Pak ya. paling Rata-rata rendah ya rata-rata kalau berapa? puasa itu nggak ada kan orang nyewa. Oh, Kalau puasa itu mungkin cuman pendapatan dari grilling sama jual pulsa. pulsa. Itu aja. Terakhir itu Pak, ini kan tadi kendala sudah Hmm. disebutkan, permodalan semua dan lain sebagainya lah. Nah, ini harapan Bapak dengan Ibu ini kan selaku pejabat terasnya lah kan, gitu. Walaupun nggak ada ketuanya tapi sudah diwakilkan dengan bendahara dan sekretaris. Ini harapan kedepannya gimana ya Bapak sama Ibu? Dari Bapak dulu. Harapannya tentunya BMK Karya Mandiri Kampung Sidomulyo ini kan lebih maju, kerjasamanya masyarakat dan aparat kampung lebih baik gitu Pak. Gitu. Intinya saling bersinergi lah. Iya. Kalau dari ibunya gimana? Sama aja. Oh sama. Iya. Intinya Intinya harapannya kedepannya saling bersinergi lah Iya. antara masyarakat dengan apa namanya Aparat kampung gitu dan kan. masyarakat. Dan pengurus BMK. Ya, kalau bisa masyarakat di Kampung Sidomulyo ini kalau ada hajatan pesta nggak usah ngambil di luar gitu. Iya. Nah, Tujuannya aja yang ngambil di maunya luar. gitu. Karena kan tujuan dibentuknya BMK ini kan untuk masyarakat sebenarnya, Iya. untuk masyarakat kampung, untuk memudahkan masyarakat kampung dalam mencukupi kebutuhan sebenarnya dari kampung untuk kampung sebenarnya tujuan BMK ini. Iya, iya. Makanya kan diharapkan masyarakat kampung jangan sampai ketinggalan ikut andil dalam Iya. memajukan BMK gitu. Nah ini kan tadi udah pertanyaan terakhir ya. Ini satu lagi lah pertanyaan. Namanya orang usaha itu Pak ya, itu kan pasti ada resikonya. Contoh misalkan orang dagang buah nih ya, buah ini punya resiko akan busuk, dagang kue akan beresiko basi Ya. kalau nggak laku kan gitu. Nah kalau di bidang jasa penyewaan alat-alat Pesta. pesta itu apa Pak kelemahannya, kekurangannya? Busuk kayaknya nggak mungkin ya, Nggak. nggak kan gitu. Mungkin hilang. Hilang. Mungkin kurang kalau piring itu pecah. pecah gitu ya. Iya, gitu. Tapi kan kalau pecah kan Nanti didekati sama digugat sama yang Sama hajatan. yang punya jasa. Itu ada Yang- solusinya lah gitu kan. tapi yang kelebihan itu harga promosinya harga jualnya kadang-kadang tiap tahun perkembangan tiap tahun itu kan berubah jadi kadang model yang jadi pengaruh Iya, model model. sekarang kayaknya bagus tapi tahun depan Udah nggak laku. sudah nggak kepakai lagi Oh, terpaksa harus Pak ya. Permakan zaman lah ya. Hmm. Harus up to date ya. Misalkan panggung tahun ini modelnya gini, besok modelnya panggung Sarini mungkin gitu Iya. Pak ya. karena kan Jadi tiap tahun mesti mengikuti. ada perkembangan. Kelemahannya di situ Pak ya. Ya, ini masyarakat kampung Sidomulyo kalau mau mewah karung, mewah jengset, kursi dan lain sebagainya bisa sama Bapak Ada Purwanto potongan. dan Ibu Mujiati ini sudah punya fasilitas, ngapain keluar gitu. Iya. Oke, ini dari saya cukup. Ini mungkin dari sahabat saya Mas Makrum ada pertanyaan tentang terkait BUMDes, mungkin mau mendirikan BUMDes di desanya kan. Ini dari Merapi Pak, jauh. Oh, ya. Jadi gini Pak, kita kan udah banyak bicara tentang modal, terus penghasilan, prospek ke depan. Nah tapi bahkan hasil pun sampai omset tadi sampai 8 juta Pak ya. Ya per bulan itu. 8 juta. Kalau normal. Itu waktu normal. Nah yang saya herankan omset sebesar itu 1 bulan. Mm-mm. Kenapa kok hanya ada 7 orang, itu pun udah pengurus sama anggota? Mm-mm. Apakah kurangnya peduli masyarakat terhadap BUMDes itu sendiri, ataukah kurangnya sosialisasi dari BUMDes itu terhadap masyarakat? Karena segi manfaat dan kebutuhan. Mm-mm.
apabila kita merekrut banyak pengurus, tentu kan masalah semakin besar. Terus penghasilan dibagi semakin banyak. Nanti penghasilan dibagi semakin banyak kan semakin kecil. Kayak Mbak Wiji biasanya kalau 7 orang dalam 1 bulan dapat 200, kalau 25.000 kan dalam gimana dari segi manfaat dan kebutuhannya. Uang 7 orang itu aja semuanya bekerja loh Pak Mas. Oh gitu. Jadi kenapa kok udah pendapatannya udah per bulan itu sampai 8 juta, kenapa kok masih 7 orang? Jawabannya simpelnya untuk ini menghemat biaya pengeluaran. Itu juga kebutuhan juga. Karena kita kan cuman yang berjalan tadi cuman persewaan. Jadi kita butuh yang megang persewaan gitu aja, ya. Kemarin aja dari Bapak pendamping kalau bisa malah suruh Diciumkan kurangi. lagi. Kalau 2 orang cukup ngapa banyak-banyak 2 orang aja gitu malah. Udah ada ajaran kayak gitu. Tapi 2 orang aku bisa kok masang panggung itu Pak. Kalau pasang panggung itu kan pekerja, bukan pengurus. Oh gitu. Berarti Pekerja. ketika nanti di lapangan mau pemasangan seperti misalkan adanya genset itu kan perlu ditunggu tuh Bu, biasanya. Berarti itu ngambil dari orang luar gitu Iya. Pak. Iya. Terus kayak masang panggung itu kan nggak cukup orang 1 orang 2, itu kan pasti lebih lah dari orang 3 Itu kan harus itu ngambil juga itu Pak. harus mengatakan harus ahlinya ya. Belum nah, tentu pengurus kan ahlinya. bisa, kadang-kadang dia jadi pengurus tapi belum ahli dalam pemasangan tarung. Maka kan dipaksa nggak jadi nanti. Oh jadi intinya gini Pak, saya bisa menyimpulkan. Jadi 7 orang itu sebagai pengelolanya, gitu kan. Iya. Terus ibaratnya pekerja itu hanya memotori lah. Cara ibaratnya pekerja kasarnya ya ngambil dari orang luar gitu Pak ya. Gitu. Mungkin hanya 1-2 orang pengurus yang ikut juga terjun, mungkin gitu Pak ya. Cuma membantu lah. Gitu kan. Tapi pada dasarnya 7 orang itu ya pengelolanya Pak ya. Karena kalau mau dijadikan pengurus kan penghasilan dalam 1 bulan kan nggak tentu. Padahal kalau pengurus itu kan tiap bulan harus minta ganti gaji kan, Iya. harus mendapat gaji. Seumpama dia jadi pengurus kalau nggak dapat gaji gimana? Padahal dalam 1 bulan belum tentu asetnya keluar semua. Makanya enak jadi pekerja. Ya, Jadi sebenarnya suatu waktu dibutuhkan dipanggil. sebenarnya sangat menarik nih untuk di Kampung Sidomulyo ini BUMDes-nya itu arahnya itu kalau menurut saya ya sudah tepat lah gitu kan, lihat resikonya, lihat jangka panjangnya gitu kan, sudah pas di bidang itu gitu. Nah harapan saya kalau bisa itu Pak, itu nanti merambah ke misalkan penyewaan pelaminannya, tata riasnya kalau ada, terus taruhnya, biduannya, organnya sama. Itu jadi komplit Pak itu kedepannya lebih jos lagi itu Pak. Jadi sekali ada orang nyewa berapa orkesnya gitu Pak. 100 juta misalkan, 40 juta enak itu Pak. PR dulu. Iya bertahan. Iya. Jadi harapan. Tapi kalau saya ngelihat di kampung-kampung lainnya itu Pak, ya kayaknya BUMDesnya itu standar-standar aja sih Pak. Kan paling cuma warung sembako, jualan gas, jualan rokok, jualan ya sembako lah biasa, jualan di kampung lah gitu, sangat kecil gitu kan. Hanya seperti itu kalau di desa itu kan. Di desa-desa sebelah itu yang banyak malah peternakan, tapi banyak yang belum tikar. Iya benar, risikonya banyak Pak. Nah itu dagang itu tempat saya itu ada yang kemalingan habis. Makanya tadi saya ada pertanyaan, ketika ada kerugian itu bagaimana, siapa yang menanggung kan gitu. Jadi arahnya ke sana itu Pak. Jadi kalau di Kampung Sidomulyo ini di bidang penyewaan itu kalau menurut saya sih ya sudah tepat sih, tinggal pengelolaan dan promosi Pak. Sering-sering promosi, diupload Ibu kalau Ibu. Terus sama tadi itu kendalanya itu up to date Bu. Up to date, misalkan musimnya di tahun ini nih panggungnya seperti ini, gebernya seperti ini, mungkin kan ya mau nggak mau namanya usaha itu kita harus mengikuti. Kalau enggak kita ketinggalan zaman, gitu, makan zaman. Gimana? Ada pertanyaan lagi, Mas Maruf? Mbak Dina? Cukup. Terus dari Bapak, dari Ibu ini sekali lagi apa ini ke depannya harapannya?
untuk kepala kampung dan pesan-pesan terakhirnya lah Pak untuk ini pesan-pesan terakhir ya. Untuk aparat Sebelum kita tutup kampung, ini, untuk aparat kampung, untuk masyarakat Kampung Sidomulyo tentunya ya kerjasamanya agar BUMDes Kampung Sidomulyo ini lebih maju, bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Dukungan sepenuhnya lah masyarakat dan aparat kampung untuk kemajuan BUMDes Kampung Sidomulyo ini. Siap biar saling menguntungkan Pak. Nanti saya sampaikan ke Pak Lurah. Ibunya gimana? Ya. Sama Bu ya. Sama. Ya pribadi dari saya semoga BUMDes di Kampung Sidomulyo ini tetap berjalan. Bahkan harapan saya ke depannya kalau bisa merambah ke lebih yang luas lagi seperti tadi kalau misalnya memang mainnya di bidang penyewaan itu lanjut ke tata riasnya, salonnya dan lain sebagainya lah gitu di bidang organizer gitu ya. Nah, harapan saya gitu. Terus semoga perangkat kampung terus masyarakat itu bisa saling bersinergi. Jadi masyarakat nggak perlu jauh-jauh nyari tukang son, nyari tukang piring, nyari kursi dan lain sebagainya. Di Kampung Sidomulyo ini sudah ada lengkap, komplit, alatnya bagus-bagus. Gensetnya juga ya bagus gitu kan, tinggal hubungin Bapak Purwanto dan Ibu Mujiati. Oke baik, demikian bincang-bincang kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih ini Bapak Ibu telah memberikan ilmu wawasan terkait BUMDes yang ada di Kampung Sidomulyo ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua dan semoga bisa kami terapkan di luar sana lah teknik-teknik ilmu-ilmu yang sudah disampaikan tadi, pencerahan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Oke, terima kasih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.